Ya, apakah cornering, speeding, dan wheelie itu bisa diartikan sebagai balap liar? Ya halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, anjay. Balik lagi ke channel gue, Mr. November. Ya langsung aja kita bahas apakah corneringan, speeding, dan wheelie itu bisa disebut balap liar. Jadi kita bahas dulu dari cornering ya. Kalau cornering itu sebenarnya adalah belok tanpa hambatan atau belok yang pada umumnya kayak gini contohnya. Nah ini gue masih corneringan nih sebenarnya. Tuh. Tapi nanti pada saat kalian lebih ekstrim beloknya itu bukan disebut corneringan lagi bro, tapi disebut knee down. Knee down itu adalah fase setelah cornering. Nah fase setelah cornering, jadi pada saat kalian belok, dengkul kalian tuh turun ke aspal gitu bro. Jadi dengkul kalian yang ini turun ke aspal biar dapat performa terbaik pada saat belok gitu. Jadi bisa dibilang buat ngerebahin motor lah. Nih gue kasih contoh ya. Ini masih level cornering nih. Ini masih level cornering, jadi ya masih aman lah. Masih belok biasa pada umumnya. Nih kayak gini tuh, masih biasa. Nah kalau cornering sendiri itu sebenarnya kita pakai setiap hari bro, tapi disalahartikan sama teman-teman rata-rata teman-teman motoran bilangnya corneringan itu adalah belok yang ekstrim. Sebenarnya bukan kayak gitu. Nah setelah cornering terus knee down yang nurunin dengkul, ada lagi fase selanjutnya yang namanya elbow down. Elbow down itu dia belok, dengkulnya udah dengkulnya udah turun, udah jadi knee down, terus dia dibantu lagi sama siku. Jadi motornya lebih rebah, lebih ekstrim lagi gitu. Ini kayak gini gue masih corneringan nih. Nah gitu, bedanya kayak gitu. Tapi kalau seandainya kalian mau coba kayak knee down terus elbow down gitu tuh nggak bisa kayak lu pakai motor sehari dua hari langsung dapat feel buat kayak gitu, nggak mungkin gitu. Karena itu menurut gue bahaya ya. Gue jujur merasa lebih bahaya naik motor matic daripada motor sport. Nggak tahu kenapa gue kalau pakai motor matic tuh ngelihat orang crash tuh lebih sering loh pada saat knee down. Karena posisinya tuh di sini nggak ada tangki bro. Di sini tuh nggak ada tangki nih. Di sini tuh nggak ada tangki. Jadi dia ini benar-benar ngandelin dengkul lu main kiri kanan. Sedangkan kalau di motor sport, lu mau belok ke kiri, ini kan tangan lu keluarin, pala lu keluarin, dengkul ini tuh di sini ada penjepit ini, ada penjepit tangkinya. Jadi tuh burung kita tuh ada yang jagain gitu. Kalau di motor matic gue nggak berani. Waktu dulu gue main di sirkuit Sentul Gede, untuk ukuran amatir gue dapat lumayan lah. Menitnya tuh 2 menit 10 detik. Itu untuk ukuran orang awam kayak gue udah lumayan lah, 2 menit 10 detik. Satu sirkuit gede pakai R25 itu best time gue. Ya jangan disamain sama best time pembalap ya, tapi maksudnya udah lumayan lah. Nah pada saat gue pakai matic main di sirkuit Sentul kecil, anjir dibully-bully gue nggak bisa gue, karena ya gitu cara ridingnya beda. Nah nih gue ajarin cara cornering nih ya. Nah kalau seandainya cornering di jalan raya itu tuh masih kayak nggak ada yang lu tuju sih, dan pandangan lu tuh masih ke depan. Tapi pada saat lu cornering di sirkuit, lu tuh ngincer namanya apex. Jadi misalnya lu mau belok ke kanan nih, belok ke kanan kayak gini, nah di sebelah kanan lu tuh udah garis apex gitu. Jadi semakin lu bisa mendekati garis apex yang di dalam, kemungkinan waktu lu, nah apex tuh kayak gini nih, tapi kalau di sirkuit bukan kayak gini, ini namanya kan pembatas jalan ya. Kalau di sirkuit tuh ada namanya apex. Itu kalau lu bisa belok dan lu bener-bener ngikutin apex, minggir banget ke apex dengkul lu atau elbow lu bakal dapat best time deh gitu. Nah tapi kan ini jalan raya nggak bisa disamain gitu. Nah itu cornering sih, cornering. Terus habis cornering itu fase selanjutnya adalah knee down. Nih gue coba knee down deh. Tapi nggak usah ekstrim amat ya. Bentar nih gue kasih lihat knee down. Nah kayak gini nih, tuh dengkul gue kalau kalian bisa lihat tuh dengkul gue turun kayak gitu knee down. Nah tapi di jalan raya nggak kepake sih sebenarnya. Itu gue atraksi aja deh, bonus. Nah kalau elbow down, jujur gue pakai matic agak bisa cuy.
Tapi kalau gue masih pakai motor kopling, masih pakai misalnya gue masih pakai R25 gitu, gue elbow down berani-berani aja sih. Karena nggak susah gitu buat dapat elbow down. Apalagi di Sentul gede ada tuh namanya ini boleh masuk muter kan ya? Oh ya boleh. Ada namanya tuh S kecil. Jadi habis belok ke kanan langsung patah ke kiri. Itu bisa gua ambil elbow down gitu. Nggak terlalu sulit lah kalau pakai motor kopling menurut gua. Karena pakai motor matic ini puyeng banget gua. Gitu. Nah, setelah fase elbow down adalah ini yang bener-bener pro banget. Nggak semua orang bisa. Yaitu namanya head down. Jadi ada dulu, ntar gue coba deh cari di Instagram. Itu tuh ada R6, dia bisa nyelosorin palanya ke sirkuit gitu beloknya. Saking beloknya rebah ke kiri. Ntar coba gue cari deh. Nah, fase terakhir adalah body down, yaitu jatuh. Nah, kita semua nggak mau lah ya jatuh di motor. Jangan sampai jatuh di motor. Gitu. Nah, sekarang lanjut masuk ke fase speeding. Nah, speeding itu apakah bisa dianggap sebagai balap liar? Bang, banyak banget yang nanya. Speeding itu sebenarnya menurut gua nggak bisa dikategorikan sebagai balap liar sih. Karena berbagai tingkat kecepatan di Indonesia, khususnya Jakarta ya, itu tuh maksimal di jalan yang bener-bener terbuka kayak BSD gini 100 km per jam. Kalau mulai masuk kota yang lebih kecil lagi kayak di mana ya contohnya, kayak di Bogor, itu maksimal 80 km per jam. Nah, turun lagi kalau udah masuk ke jalan yang lebih kecil, itu maksimalnya 50 km per jam. Dan kalau kalian masuk daerah perumahan atau komplek apa gang-gang lebih kecil, itu maksimal 30 km per jam. Nah, jadi selama kalian di jalan besar, kecepatan kalian nggak nyampe 100, menurut gue itu bukan balap liar sih ya kalau menurut gue ya. Masih etis nih, kayak nanti gue belok di kanan nih, mau coba tes motor. Selama gue nggak sampai 100 ya itu nggak ini sih, nggak apa ya, nggak melanggar aturan lalu lintas lah gitu ya. Tapi kalau bisa ngapain juga sih 100 tiap hari ya kan. Nih gue coba nih ya. Nih gue coba nih. Ini berhubung motor gue standar banget, RPM-nya nyangkut, jadinya gue nggak ngerti kenapa di 8000 stuck sama kenapa gue standar. Nah, ini kalau segini, ini masih aman nih bro nih. Nah, gue stop nih di 100. Oke, udah 100 ya tuh. Nah, ini masih bisa dikategorikan speeding yang aman karena ini jalan bebas hambatan. Itu ada pasalnya kok. Nih gue tulis pasal ini. Ding 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 ding. Nah, kayak gitu jadinya. Jadi kalau seandainya banyak yang bilang kayak motor-motor lari-lari masih 100 ke bawah, itu belum apa ya, masih bisa dibilang batas wajar lah. Tapi nggak munafik juga bro, kayak jalan kayak tadi kan masih banyak banget lurusnya. Ya gue nggak munafik lah, kayak bilang apa namanya, lari gue pasti di bawah 100, enggak, pasti gue bakal lebih juga lari gue gitu. Karena hampir semua pengguna motor minimal 150 lah. Beli motor pasti kan udah ngincer performa kan, rata-rata ya. Walaupun mungkin ada yang ngincer kayak teknologi atau suspensi, tapi at least dia udah beli 150 cc up ya, udah suka ngebut gitu. Nggak mungkin enggak kan, udah nyari performa mesin gitu. Nah gitu kurang lebih kalau soal speeding. Nah selanjutnya adalah soal wheelie. Kalau wheelie gue nggak bisa nyontoin ya, karena balik lagi gue pakai Matic ini kayak orang bego sumpah. Walaupun gue udah lumayan lama nih pakai Matic, gue masih nggak nemu selaknya gitu loh buat enak naik di motor. Belok-belok tuh gue juga masih takut gitu. Nah jadi kalau seandainya wheelie itu bisa dibilang itu kayak penggunaan motor yang ekstrim lah, nggak pada umumnya gitu. Jadi ban depan itu diangkat. Ini gue teknologinya menggunakan kopling ya, nggak usah bahas nih motor. Jadi kalau gue pakai motor gue yang lama, itu caranya adalah lu buka gas, RPM-nya ditinggiin aja. Tapi kalau bisa sih sambil jalan ya, jangan dari diam gitu. Kalau gue sih selalu lagi jalan, lari 10 atau 20, RPM-nya gue kejutin. Pada saat puncak RPM-nya belum nyentuh redline, itu kopling gue lepas, jadi motor bakal stabil. Nah itu pas pada saat di atas gini, rem kaki lu tuh dimainin gitu. Jadi biar nggak terbalik tuh motor gitu. Nah pada saat di atas, kalau orang udah pro ya, gue kan belum pro tuh, cuma bisa sekedar ngangkat doang. Jadi kalau udah pro itu dia bisa ini, aduh
Kalau udah pro itu dia bisa sampai ngayun-ngayun gasnya di atas gitu, ngayun-ngayun gasnya terus mainin rem, jadi kayak mau jatuh nggak gitu kalau udah pro. Tapi berhubung gue masih kayak cuma tahu cara standarnya doang, ya gue cuma bisa menjelaskan sampai situ aja sih gitu bro. Nah, selain apa namanya, selain wheelie ada lagi fase selanjutnya, nggak fase selanjutnya sih, fase tingkat kesulitannya hampir sama kalau menurut gue, malah lebih gampang yang ini, namanya stupi. Stupi itu adalah lu lagi motor lu lagi laju lumayan kenceng dan lu langsung handbrake gini, rem depan lu dipencet, jadi nanti otomatis ban belakang lu ngangkat gitu. Nah itu namanya stupi. Biasanya kalau wheelie sama stupi ini apa namanya, dipakai sama freestyler gitu, sama freestyler. Nah kalau seandainya wheelie, sebenarnya bukan freestyler aja sih yang biasa dapat momen wheelie. Pembalap drag race biasanya suka wheelie gitu. Kalau dia nggak jago ya, motornya biasanya wheelie. Jadi pada saat dia buka gas, motornya powernya terlalu tinggi, akhirnya ban depannya ngangkat. Nah sebenarnya kalau yang balapan resmi drag, orang-orang itu menghindari ini sih, menghindari wheelie, karena ngurangin laju motornya beberapa sekian detik gitu. Jadi kenapa lu pada lihat drag race yang resmi atau nggak resmi, jokinya tuh badannya ke depan semua. Sebenarnya itu bukan gaya-gayaan, jadi tuh buat naruh beban badannya agar motornya tuh nggak loncat gitu, nggak wheelie itu. Karena kalau wheelie mempengaruhi ini sih, mempengaruhi dia dapat best time gitu. Nah kalau stupi sendiri jarang sih ada balapan yang stupi. Stupi itu biasanya kejadian kayak momen-momen yang ini aja sih, momen-momen panic brake atau lu kaget gitu beloknya. Jadi lu lagi ngebut, tiba-tiba ada halangan apa nih, mobil tiba-tiba berhenti, lu pencet rem sampai kaget, lu kaget, motornya kaget, ban depan lu otomatis ngangkat gitu. Oke, sekarang ke kesimpulannya, apakah cornering, speeding, dan wheelie itu bisa dikatakan balap liar? Nah, lu bisa ambil jawabannya sendiri. Kalau menurut gua itu nggak bisa dikatakan sebagai balap liar gitu. Balap liar itu sebenarnya adalah pada saat lu di jalan raya, di jalan umum, lu ada tandeman atau ada lawannya gitu, itu bisa dikatakan balap liar. Dan biasanya ada uangnya gitu di balap liar tersebut. Ya, gitu, ada perputaran uang, ada judi di situ. Jadi kayak misalnya lu ketemu Vario nih di Instagram atau di mana gitu, terus lu janjian, ayo kita isian yuk, partai berapa, misalnya partai 500.000, partai 1 juta gitu. Balik lagi yang soal tadi, kalau balap liar ya kayak gitu, ada janjian, ada isian gitu loh. Dan biasanya cenderung kalau balap liar itu rusuh gitu bro. Rusuhnya kenapa? Pertama, nutup jalan orang, terus rawan berantem, terus nggak jujur. Kayak misalnya spek A dengan spek B, misalnya si A speknya bilangnya 62 gitu tentang motornya, terus si yang satu lagi bilangnya 62 padahal bukan 62 gitu. Jadi bisa jadi cekcok gitu, bisa jadi ribut. Dan penontonnya tuh banyak banget sih. Salah nih gue bikin konten di BSD, anjir, bawaannya pengen buka gas mulu gue. Ya begitu bro. Jadi kalau speeding itu cornering, speeding, wheelie sebenarnya bukan bagian dari balap liar, tapi sama-sama bisa dikenakan denda atau bahkan sampai pidana gitu bro. Jadi kalau kalian lagi cornering di jalan raya, di Monasco atau di mana, atau di Alsut sana, lu jatuh, ada media atau keliput di medsos, ya lu bisa dicari gitu sama polisi. Begitupun speeding. Kayak gue zaman dulu, nggak munafik lah, dulu juga barbar, gue suka speeding di Antasari bagian atas. Atau sekarang anak-anak zaman sekarang, adik-adik gue yang baru pada main motor, mungkin bilangnya Antasari lantai 2 ngap gitu ya kan. Nah kalau dulu gue sama beda gue dulu sama sekarang, kalau dulu polisi nggak terlalu nggak terlalu sekencang sekarang nangkep-nangkepinnya. Kalau sekarang polisi juga udah punya medsos, udah punya Instagram, udah punya TikTok, udah punya YouTube. Jadi semuanya tuh bisa ke tracking, CCTV dibuka semua. Jadi sekarang tuh kayak
ada yang mulai baru main motor yang suka speeding yang salah tempat menurut gua, itu ya gampang diciduk-cidukinnya gitu, nggak kayak zaman gua dulu. Kalau zaman gua dulu main di atas ya udah gitu, paling upload penontonnya banyak ya kan. Udah, tapi ya gue udah nggak begitu lagi sih gitu kan. Ya oke, mungkin segitu aja video dari Mr. November kali ini. Kalau seandainya gue ada kesalahan dalam penyampaian gue mohon maaf. Gue cuma mau memberikan informasi dari apa yang gue tahu dan informasi yang diberikan oleh senior-senior gue tentang permotoran. Gue pengen sharing aja sih. Oke, mungkin segitu aja video dari Mr. November. Seperti biasa, gue cuma mau bilang ambil baiknya, buang buruknya. Sampai ketemu lagi di video Mr. November selanjutnya. Dadah.